adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Desi. Balik lagi di acara Sekolah Minggu HKBP Harapan Baru bersama Kak Desi dan Kak Esther di ibadah Sekolah Minggu HKBP Harapan Baru. Oke, apa kabar adik-adik Sekolah Minggu? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Belum semuanya ceria. Kalau ceria itu mukanya harus tersenyum Kak Esther. Jadi adik-adik di rumah mukanya harus tersenyum juga. Kita ulang ya Kak Esther ya. Apa kabar adik-adik Sekolah Minggu? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Tepuk Yesus. 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 Hari ini kita mau ibadah Sekolah Minggu Kak Desi. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau belajar satu lagu baru nih Kak Desi. Oke, apa judulnya Kak Esther? Judulnya Semut yang Kecil. Oke, sebelum kita belajar lagu baru mungkin kita kasih tahu dulu topiknya minggu ini ya Kak Esther ya. Oke, topik minggu ini hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 adalah Belajar dari semut, aku mau menjadi anak yang rajin. Kita belajar lagu baru judulnya Semut yang Kecil ya. Adik-adik yang di rumah boleh diikutin pelan-pelan, waktu ibadah kita boleh nyanyi sama-sama. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Bisa lagu barunya? Bisa dong Kak Esther. Oke, nanti waktu ibadah kita nyanyi sama-sama ya. Oke, sebelum kita memulai acara ibadah sekolah minggu, coba kakak mau lihat adik-adik duduknya yang rapi dulu. Nah, kalau biasa kita mau ibadah, sikapnya gimana sih Kak Esther? Sikapnya harus baik, harus duduk yang sopan. Udah mempersiapkan Alkitab, enggak bercanda-canda lagi. Dan yang terpenting walaupun ibadahnya di rumah harus memakai pakaian yang rapi kayak ibadah sekolah minggu ya Kak Esther ya. Benar Kak Desi. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu, adik-adik yang di rumah kita mau saat teduh dimulai. Amin. Oke, kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya Kak Esther ya. Semuanya adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagunya Big or Small. Ada gerakannya ya Kak Esther ya? Ada. Setiap kata ada gerakannya. Coba setiap kata big kita gerakannya gimana Kak Esther? Big besar, small kecil. Short pendek, tall tinggi. Oke, kita nyanyi lagu Big or Small. Bangkit berdiri semuanya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bekerja berkarya bagi
Yesusku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita dengarkan hukum Taurat minggu ini, yaitu hukum Taurat keempat dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan. Juga anakmu laki-laki atau perempuan. Pembantumu laki-laki atau perempuan. Pembantumu laki-laki atau perempuan. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi Dan segala isinya. dan segala isinya Di dalam 6 hari. di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun Dan hendaklah kita tekun mendengar mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita, sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke, adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita mau bernyanyi judulnya Semuanya Yang Ada. Jadi Tuhan Yesus sudah menciptakan terang, gelap, bintang, bulan, Matahari. semuanya indah. Jadi kita sama-sama mau nyanyikan lagu Semuanya Yang Ada. Kau ciptakan terang, kau ciptakan gelap. Ada hari, siang, dan ada malam. Semuanya ada begitu sempurna, alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan
bait kedua bangkit berdiri. Kau ciptakan langit, kau ciptakan bumi, ada matahari, bintang dan rembulan, semuanya ada begitu sempurna. Alam semesta ini dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak duduk kembali, kita akan membaca epistel yang menjadi ayat bulanan pada minggu ini. Tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22. Inang baca pertama, nanti baru kita sama-sama. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kita baca bersama-sama. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Oke, ayatnya cukup pendek ya Kak Esther ya. Jadi adik-adik jangan lupa dihafalkan. Untuk Horong Samuel boleh dihafalkannya sambil buka mata. Ya. Untuk Horong Daud sampai dengan Horong Yusuf menghafalkannya dengan tutup mata. Jadi habis selesai sekolah minggu, bagi yang belum mengirimkan boleh cepat-cepat langsung direkam, dikirim ke grup Horongnya masing-masing. Betul Kak Desi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Amin. Oke, kita mau tes semangatnya adik-adik lagi ya Kak Esther ya. Kita mau ngajak adik-adik masih semangat gak nih? Coba kalau misalnya kita sapa, anak sekolah minggu, aku anak Tuhan selalu ceria. Coba anak sekolah minggu. Yes. Kurang semangat. Anak sekolah minggu. Yes. Tepuk Yesus. 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 Yes. Kita bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyi lagu Pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus itu apa sih Kak Esther? Jadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Kita semua pekerja-pekerjanya Kristus ya. Betul Kak Desi. Adik boleh sambil bertepuk tangan ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi
Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku senuaya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi berkat Kristus yang mulia. Anak-anak kami sekalian, marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, bangkit hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, untuk warta sekolah minggu ini yang pertama minggu depan tanggal 17 Juli, adik-adik yang datang ke gedung sekolah minggu yaitu Horong Samuel dan Horong Daud. Yang datang Horong apa, Kak Esther? Horong Samuel dan Horong Daud. Ya, datang ke sekolah minggu jam 8 pagi. Jadi nggak boleh terlambat ya, supaya nanti bisa mengikuti acara ibadah dari awal. Betul, Kak Desi. Lanjut, untuk Horong Esther dan Horong Yusuf, ibadahnya di rumah seperti biasa juga jam 8 pagi. Oke, itu saja pengumumannya. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, siapkan hati, siapkan sikapnya yang baik. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu buah lagu, Si Semut yang Kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktumu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Kita ulangi lagu ini dari awal. Si semut yang kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah ini yaitu tertulis dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Udah dibuka Alkitabnya belum? Buka Alkitabnya sekali lagi, yaitu dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, salam sehat semuanya ya, dan juga orang tua kami yang senantiasa mendampingi anak-anak sekolah minggu yang ikut beribadah hari ini. Tadi sudah dikatakan bahwa topik ibadah kita belajar dari semut, aku mau menjadi anak yang rajin. Luar biasa. Belajar dari semut, aku mau menjadi anak yang rajin. Atau menjadi anak yang rajin. Nah, pertanyaannya, siapa di antara kita yang rajin nih? Nah, siapa yang rajin? Rajin beribadah sekolah minggu, rajin mendengarkan orang tuanya, rajin belajar. So pasti orang rajin itu apa yang dikatakan? Rajin pangkal apa? Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. So pasti dong. Gimana pun kalau kita itu rajin adik-adik, pasti ada manfaatnya, pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya. Jadi artinya kalau kita umpamanya belajar terus, belajar tentang firman Tuhan, belajar di sekolah, pasti rajin itu pasti menjadi orang yang pintar, orang yang pandai. Karena dia apa? Dia sungguh-sungguh mempelajari, dia sungguh-sungguh memperhatikan, dia teliti, gitu. Jadi apa yang dia baca, lalu dia pelajari, oh 1 tambah 1 itu 2, benar. Kan gitu. Lalu 2 tambah 2 berapa ya? Lalu dia belajar, oh dia lihatlah tambah-tambah, oh benar. Kalau 2 tambah 2 itu sama dengan 4, benar. Kan gitu. Jadi kalau coba kita balikkan lagi, tadi apa? Malas pangkal bodoh. Dia malas belajar. Ya disuruh guru atau suruh orang tua, kerjakan PR-mu yang dari sekolah. Dia malas adik-adik, dia malas mengerjakannya. Nah, apa yang dihasilkan? Ya udah. Ketika apa? Ketika minta rapotnya nilai apa? Merah. Nilainya waduh jelek sekali. Coba kalau dia umpamanya belajar dengan tekun, dia rajin dengan belajar, pasti apa? Hasilnya pasti bagus. Iya. Nah,
Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Kita belajar dari semut. Oh, kok bisa ya? Kok kita bisa belajar mau ke semut ya? Oh, mari kita lihat. Apa yang dikatakan oleh Amsal ini luar biasa. Ini adalah nasihat. Nasihat dari para Amsal. Nasihat daripada Raja Salomo kepada bangsa Israel. Nasihat Allah kepada kita, adik-adik sekalian, guru-guru sekolah minggu, semuanya. Iya, semua kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya jelas apa yang dikatakan tadi. Coba kita teliti dulu ya firman Tuhan ini. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Oh, luar biasa. Jadi artinya itu kita diajak yang selama ini ada orang-orang pemalas. Kita mau belajar kepada semut. Artinya apa? Karena semut itu istimewa adik-adik. Iya, walaupun dia kecil sangatlah itu berharga. Ada nasihat, ada pelajaran yang mau dipelajari dari semut. Nah, terkadang ya, siapa udah pernah digigit semut? Aduh, coba tunjuk tangan, siapa yang pernah digigit semut? Amang juga nih, Amang juga pernah digigit semut. Sakit loh ya, sakit ya. Apalagi semut merah itu ya, aduh sakitnya aduh. Sampai bisa benjol. Iya, ada orang begitu ya. Ada teman-teman saya itu ketika dia digigit semut itu benjol. Tangannya itu artinya bahwa dia alergi. Ya, alergi dengan sengatan. Kalau Amang waktu kecil itu nggak benjol sih. Tapi benjol sedikit deh. Oke, nah kenapa kita belajar kepada semut? Coba kalau kita lihat semut, ada kan filmnya itu kan, film kartun kalau nggak salah itu. Coba, apa yang kita lihat? Pasti ada yang pernah menonton itu. Ya, film kartun semut itu luar biasa ketika mereka untuk melawan musuhnya. Ketika mereka itu sungguh-sungguh bergotong royong, luar biasa. Mengangkat beban yang bebannya berat. Kalau mereka bersama-sama mengangkatnya, luar biasa. Bisa diselesaikan dengan baik, bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Hebat. Terus apa dikatakan ayat 7? Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Berarti kalau tidak ada pemimpin, tidak ada mengatur, tidak ada penguasa, kok bisa semut? Kita belajar ke semut itu kenapa ya? Berarti semut itu adalah dia berdiri sendiri, dia punya ide yang baik, dia senantiasa tanpa diatur bisa melakukan hal-hal yang baik. Iya, contohnya begini deh. Umpamanya kalau ibu kita, orang tua kita mengatakan demikian. Ketika kita bangun dari tempat tidur, lalu ibu kita atau kakak kita mungkin mengatakan, tolong ya dilipat selimutnya, atau dirapiin tempat tidurnya, atau bantalnya ditaruh di sini. Coba, kalau sekali dikatakan orang tua atau kakak kepada kita seperti itu, ketika kita bangun tidur, nah besoknya apa yang Anda lakukan? Apakah kita melakukannya? Apakah kita hanya tinggal diam? Nah, tapi orang seperti semut tadi, atau kita sebagai orang yang rajin, pasti kita berbuat baik. Pasti kita melakukannya. Oh, baru kita teringat, oh iya pernah aku dikatakan, atau diingatkan, atau dinasehati, ketika bangun tidur itu harus dirapiin tempat tidur. Jadi artinya jangan terus tiap hari orang tua mengatakan kepada kita lagi. Tiap hari dikatakan, dinasehati. Kalau orang hanya sekali aja dinasehati, baru dia lakukan, itu hebat adik-adik. Hebat. Amang juga bangga, guru-guru sekolah minggu bangga loh. Pamannya ada pengumuman, adik-adik sekolah minggu, mohon supaya datang ke gedung sekolah minggu jam sekian. Hari ini atau besok atau ini pengumuman yang lain. Ya, kalau langsung dituruti, senang banget dong ya.
Jangan sampai terus-terus dinasehatin. Nah, apa yang dikatakan tadi semut tadi? Nggak ada penguasanya, nggak ada pemimpinnya, nggak ada yang mengaturnya. Kok bisa berjalan apa yang mereka harapkan? Mereka mampu mengumpulkan roti, menyediakan makanan untuk pada musim yang tertentu. Berarti belajarlah kita. Belajar itu dari semut ini adalah tanpa perintah mereka bisa melakukan hal yang hal baik. Jadi kita juga anak-anak sekolah minggu tanpa diperintah orang tua, sekali diperintah saja kita mampu melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik seperti tadi ya, apa dikatakan umpamanya orang tua kita atau kakak atau abang kita, kerjakan ini, ya kita kerjakan dong. Kalau orang tua mengatakan kerjakan ini, kerjakan PR-mu, jangan malas-malasan seperti ayat 9. Apa yang dikatakan di sini? Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Waduh, gimana jadinya adik-adik? Ya, kalau disuruh mama kita atau kakak kita, kerjakan ini. Iya, tapi kita gini-gini tidur, ngantuk. Pasti bilang, iya. Katanya, tahu ngantuk lagi. Gimana selesainya pekerjaan itu? Gak mungkin selesai pekerjaan kita kalau disuruh orang tua, kalau kelakuan kita seperti itu. Ya, waduh, kapan lagi selesai pekerjaan itu? Makanya apa yang dikatakan oleh Amsal ini adalah nasihat kepada kita. Kita dinasehati. Berarti bagi kita adik-adik, orang pemalas itu tidak berguna. Itu aja. Pemalas itu tidak berguna. Karena tidak menghasilkan apa-apa. Tapi orang yang rajin adalah berguna karena memberikan hasil yang berguna bagi diri kita, bagi orang lain. Jadi orang rajin itu pastilah orang yang berhasil. Nah, siapa yang mau menjadi orang berhasil ini, adik-adik sekalian? Nah, iya. Iya kan? Mau ya? Mau menjadi orang berhasil ya? Iya, kalau mau menjadi orang yang berhasil, berarti kita harus rajin. Kita harus tekun. Kita harus senantiasa rajin melakukan hal-hal yang baik. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu tentang pelajaran, baik itu tentang sekolah minggu. Kalau guru-guru sekolah minggu, abang-abang mengatakan, ini PR-nya ya untuk Horong Samuel ya, tolong dikerjakan ya. Dikerjakan dong. Jangan dibiarkan. Itu kan melatih diri kita. Orang yang sering dilatih, ya yang sering dilatih seperti itu menjadi orang-orang yang baik. Kesukaan Tuhan, anak-anak Tuhan yang disayangi oleh Tuhan. Siapa yang mau yang dikasihi Tuhan? Ayo, siapa yang mau dikasihi Tuhan? Semuanya kan? Iya, kita harus seperti itu. Makanya apa yang dikatakan firman Tuhan ini adik-adik, belajar dari semut, karena semut itu berdikari. Mereka tidak mau perlu diatur-atur, sudah bisa melakukannya. Tidak ada pemimpinnya bisa melakukannya. Tidak ada penguasanya bisa melakukannya dengan baik. Apa yang perlu di dalam kehidupan semut tadi. Apa yang bermanfaat, apa yang berguna dalam hidupnya. Sama dengan kita. Kalau guru kita mengatakan ini, orang tua mengatakan ini, guru kita juga mengatakan guru sekolah minggu, ya lakukan. Itu adalah bermanfaat untuk kita. Untuk kebaikan kita. Untuk menjadi kita orang berhasil, orang yang berguna. Anak-anak sekolah minggu, masa depannya cerah. Punya cita-cita yang baik. Cita-cita yang luar biasa, harus begitu. Makanya belajar dari semut, aku mau menjadi anak yang rajin. Mari, anak yang rajin berarti belajar dari semut. Belajar dari semut adalah menjadi anak
yang rajin. Ya, itulah firman Tuhan adik-adik. Mari kita semangat melakukan kerajinan itu dalam hidup kita. Jangan kita bermalas-malasan. Karena tidak ada gunanya bermalas-malasan. Tetapi orang yang rajin pasti ada gunanya dan bermanfaat. Dan kita menjadi orang-orang yang berhasil untuk masa depan. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu telah menyapa kami. Ajari kami Tuhan anak-anak sekolah minggu. Supaya hari demi hari kami rajin melakukan hal-hal yang baik. Kami rajin melakukan segala pekerjaan yang diberikan oleh orang tua kami atau kakak guru sekolah minggu, abang guru sekolah minggu, atau juga orang tua kami Tuhan. Kami yakin dan percaya menjadi kami orang-orang yang berhasil, orang-orang kesukaan orang tua, kesukaan masyarakat terlebih di hadapan Tuhan. Ya Bapa di sorga, ajarilah kami supaya kami menjadi anak yang baik, bukan hanya sekarang ini, tapi untuk masa depan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa, yang Tuhan berkati, yang Tuhan senantiasa mengasihi kami, menyayangi kami anak-anak sekolah minggu. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini, orang tua kami, keluarga kami yang jauh dekat, guru-guru sekolah minggu, dan juga para halado, semuanya Tuhan penuh dengan sukacita. Tuhan, ada teman kami berulang tahun yaitu Jeremy Tapu Bolon, berikan panjang umur, kesehatan, dan berkati dia dalam sekolahnya, berkati orang tuanya. Mungkin Tuhan ada yang lain yang ulang tahun minggu ini, berkati Tuhan, berikan panjang umur dan kesehatan bagi mereka. Ini doa kami yang belum sempurna, sempurnakan dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Coba kakak mau tanya, tadi kita mendengarkan firman Tuhan tentang apa adik-adik? Tentang semut Kak Desi. Tentang semut. Nah, tadi Amang Pendeta bilang kalau semut itu seperti apa sih Kak Esther? Semut itu rajin Kak Desi. Ternyata Tuhan Yesus mau ngajarin kita dari semut yang kecil untuk menjadi anak yang rajin. Rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, rajin belajar. Semua yang rajin-rajin pasti menghasilkan yang baik. Jadi kita harus jadi anak yang rajin. Karena kata Mang Pendeta tadi kalau kita menjadi anak yang rajin kita pasti berhasil. Tapi kalau kita malas kita mungkin gak sih bisa berhasil Kak Esther? Gak mungkin Kak Desi karena udah males. Jadi adik-adik sekolah minggu kalau lihat semut ingat, oh iya ini pernah dikotbahin sama Amang Pendeta. Kalau dari semut kita diajarin untuk menjadi anak yang rajin. Nah adik-adik sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik kita mengumpulkan persembahannya di celengan sekolah minggu yang sudah disiapkan. Kita mau angkat lagu pujian Kolandak Dana. Kolandak Dana namet meka alaina boya tu Jesus lah Kolan ibana olowaki pai masahat tu surgoi oh Tuhan Yesus jakon awon
Margogo Dagdanakmo Homoluku Pake mai Tau hasang ngapot Di goarmi. Mari kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, mari kita sama-sama mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom Horas. Mari kita ucapkan Selamat hari Minggu, Shalom Horas. Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.